Fondasi yang kedua, hidup yang penuh sukacita adalah belajar move on dari masa lalu. Belajar let go yang sudah lalu, dilepaskan. Move on, bergerak maju ke depan. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Perhatikan rahasia Rasul Paulus ini. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kenapa Paulus hatinya bisa terus penuh dengan sukacita? Karena dia belajar melupakan apa yang telah lalu. Sudah tahu nggak masa lalunya Paulus seperti apa? Sebelum jumpa Yesus, dulu namanya Saulus. Dan dia adalah seorang penganiaya umat Tuhan. Bahkan ketika Stefanus dilempari di rajam batu sampai mati, Alkitab mencatat Saulus di situ menyetujui itu. Artinya dia ikut andil dalam kematiannya Stefanus jadi martir itu. Coba Anda renungkan. Dia juga pegang surat kuasa, dia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menangkapi orang-orang Kristen, memasukkan mereka ke penjara, menyiksa mereka, dan membuat mereka sangat menderita. Jadi kalau dia nginget masa lalunya, dia nganggap dia ini orang paling berdosa. Anda boleh baca di surat-surat yang dia tulis, dia merasa dirinya paling berdosa. Sebab dosanya bukan sekedar mencuri, membunuh, bukan sekedar mencuri, tetapi ini membuat sampai banyak orang percaya mati. Secara manusia itu dosa yang sangat berat. Secara manusia orang bisa berpikir yang kayak gitu gak mungkin bisa diampuni. Tapi kalau Paulus terus berpikir seperti itu, selamanya dia akan terpenjara dengan masa lalu. Banyak orang hidupnya terpenjara dengan kegagalan masa lalu. Banyak orang hidupnya terpenjara karena kesalahan masa lalu. Dosa masa lalu. Kecewa masa lalu. Sakit hati masa lalu. Pengalaman yang traumatis di masa lalu. Karena belum dibereskan, belum bisa move on, terus terpenjara dengan masa lalu. Hari ini buka hati saudara, firman Tuhan sedang berbicara kepada kita, ayo belajar move on. Yang Paulus lakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dia minta ampun sama Tuhan untuk semua dosanya, dan Tuhan sudah mengampuni, karena dia sudah diampuni, dia ambil keputusan melupakan yang di belakangnya. Untuk mengejar yang di depannya, panggilan surgawi itu. Jadi semua kecewa, semua sakit hati yang sudah terjadi tahunan yang lalu, saya ajak saudara ambil keputusan hari ini. Tinggalkan masa lalu saudara. Masih ingat gak saudara kisah tentang Yudas Iskariot, salah satu murid Yesus. Gara-gara kesalahannya dia, karena dia mengkhianati Yesus, akhirnya Yesus ditangkap, disalibkan, terus mati. Pertanyaan saya sama saudara, berikutnya Yudas nyesel apa tidak? Nyesel. Masalahnya dia merasa dosanya terlalu besar. Nggak mungkin bisa diampuni gara-gara dia, Yesus mati, disalibkan. Karena dia nggak bisa melihat dari kacamata Tuhan, akhirnya dia ngambil kesimpulan sendiri, sudah tidak ada harapan. Akhirnya apa? Dia gantung diri dan mati. Dia bunuh diri. Berapa banyak orang karena nggak bisa move on di masa lalu, mungkin nggak bunuh diri seperti Yudas, tapi membunuh kebahagiaannya sendiri. Membunuh pernikahannya sendiri tanpa sadar. Bahkan mau memulai hubungan lagi sama orang lain sudah kayak nggak berani karena trauma di masa lalu. Mau bangkit dan memulai usaha lagi, bisnis lagi, enggak. Kenapa? Masih trauma dengan kegagalan, kesalahan di masa lalu. Akhirnya membunuh masa depannya sendiri. Hidupnya terpenjara dengan masa lalunya. Masih ingatkah saudara juga kisah tentang Ahitofel?
penasehat Raja Daud. Ini orang brilian sekali. Bukan cuma brilian, tapi dia juga punya kepekaan luar biasa sekali. Sampai Alkitab ngomong, petunjuk dari Ahitofel disamakan dengan petunjuk langsung dari Tuhan. Wow, seberapa hebatnya. Jadi waktu itu kalau saudara datang sama Ahitofel, dia ngomong sesuatu sama saudara, itu kayak Tuhan sendiri yang ngomong. Artinya perkataannya akurat sekali. Dia ngomong A, kejadiannya A. Dia suruh kau lakukan B, benar-benar tepat seperti yang dia katakan, itu yang terjadi. Ini orang hebat sekali. Sampai suatu ketika Raja Daud berbuat salah. Cucunya Ahitofel namanya Batsheba. Daud buat zina sama Batsheba. Terus diatur untuk suaminya Batsheba mati di medan perang. Jadi Ahitofel ngerti intriknya Daud, semuanya dia ngerti mainannya Daud itu. Dia orang pintar, nggak bisa ditipu sembarangan. Dan itu membuat dia kecewa, sakit hati sekali sama Daud. Akhirnya dia tinggalkan Daud. Dia pulang ke kampungnya. Dan masalahnya, dia nggak bereskan kecewanya. Tahu nggak saudara, semua orang pasti pernah kecewa. Tapi kecewa itu harus cepat-cepat dibereskan. Karena kecewa kalau nggak dibereskan, jadinya akar pahit. Coba Anda renungkan, kalau Anda nggak segera membereskan kecewa, jadinya pahit di hati. Begitu pahit di hati, pikiran kita jadi jahat semua. Orang baik, tapi pikirannya bisa jahat. Kenapa? Dirusak dengan akar pahit. Tiba-tiba yang ada di otak kita, gimana balas dia? Dia juga harus ngerasain yang kita rasain. Jadi jahat pikirannya karena akar pahit. Itu yang dialami oleh Ahitofel, orang hebat ini. Dan tiba-tiba dia melihat kesempatan terbuka. Anaknya Daud, siapa? Absalom, bangkit mengkhianati Daud. Buat Ahitofel ini kesempatan nih. Dulu kamu ngerusak keluargaku, sekarang gantian. Ya, ini kesempatan. Yang Ahitofel nggak sadari, Daud memang berbuat salah, berbuat dosa. Tapi Daud sudah bertobat. Kalau saudara jadi Tuhan, orang berbuat salah, berbuat dosa, terus bertobat, diampuni apa tidak? Diampuni. Daud sudah diampuni. Tapi Ahitofel masih jengkel, masih marah. Tapi Daud sudah diampuni sama Tuhan. Akhirnya Ahitofel bergabung dengan Absalom, menyerang Daud dan kalah. Matinya mengenaskan. Saya sudah berpikir dari sisinya Ahitofel ya. Kalau melihat semua kejadian itu dari sisinya Ahitofel, kita bisa teriak loh. Enggak adil, not fair. Kan bukan aku yang mulai, Daud yang mulai. Dia yang cari gara-gara, dia yang rusak keluargaku. Aku kan cuma membalas. Berapa banyak dari saudara yang kadang berteriak, not fair, enggak adil. Tahukah saudara, dalam dunia ini, selama kita masih hidup di dunia ini, akan banyak ketidakadilan. Keadilan sejati hanya kita temukan di dalam Tuhan. Amin. Dan nanti keadilan yang sejati kita alami waktu di surga. Tapi selama kita masih hidup di dunia, banyak ketidakadilannya. Tapi kalau saudara terus menyimpan cara berpikir yang seperti itu, enggak adil, enggak terima, terus masih menyimpan dendam di masa lalu. Yang kayak gitu yang mencelakakan Ahitofel. Walaupun yang pertama salah bukan dia, Daud dulu yang salah. Tapi kalau dia nggak beresin itu cepat-cepat, dia yang celaka. Jangan sampai hidup saudara celaka, jangan sampai sukacitamu celaka, gara-gara nggak bisa move on dari masa lalu. Hari ini ambil keputusan mengampuni. Saat saudara mengampuni, kelepasan terjadi. Saat saudara mengampuni, Anda alami kemerdekaan yang sejati. Begitu sudah dilepaskan, hati kita bisa kembali bersuka cita. Jadi ayo belajar move on dari masa lalu. Dan alami sukacita yang daripada Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, Rasul Paulus ngomong, aku mengarahkan diriku pada apa yang di depanku, berlari-lari pada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Jadi kunci yang ketiga, hidup yang penuh sukacita adalah mengarahkan diri pada visi yang dari Tuhan. Orang yang hidup
dalam dimensi visi Tuhan, hatinya meluap dengan sukacita. Sebaliknya, orang kalau hidup tanpa visi, orang kalau hidup tanpa tujuan, jadinya hampa. Saya tahu orang-orang kaya, kenal orang-orang kaya, gak kekurangan apapun. Tapi ngomongnya, sudah aku mau mati aja. Aku mau mati, sudah. Biar cepat mati aja. Kenapa? Dia merasa hidupnya kosong, hidupnya hambar. Sudah gak ada visi lagi dalam hidup, sudah gak ada tujuan lagi di dalam kehidupannya. Hari ini saya berdoa, mata rohani kita dibukakan sehingga kita bisa melihat ada visi Tuhan yang lebih besar, ada rencana Tuhan yang lebih besar. Tuhan mau bawa kita dari satu level ke level berikutnya, menggenapi setiap rencananya yang indah di dalam kehidupan kita. Orang kalau hidup di dalam visinya Tuhan, ada sukacita yang meluap. Oh, saya berdoa saat ini juga sukacita itu dibangkitkan. Sukacita itu ditimbulkan. Bukan cuma ada, tetapi ditambah-tambahkan, dilipat kali gandakan, sampai sukacitamu melimpah.